tabrakan maut di jalur terkutuk. Mobil hancur, tapi terornya masih hidup. Kisah nyata. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, melainkan peringatan bagi siapapun yang masih menganggap dunia ini aman dan kematian selalu datang dengan damai. Malam ini kita akan menyusuri sebuah jalur, sebuah jalan panjang, sunyi, gelap, dan basah oleh darah. Sebuah jalur terkutuk, tempat tabrakan maut bukan akhir, melainkan awal dari teror yang tidak pernah benar-benar mati. Jalur ini berada jauh dari pemukiman, membelah hutan tua, pepohonan tinggi menutup langit. Siang hari saja terasa pengap, apalagi malam. Tidak ada lampu jalan, tidak ada sinyal, hanya aspal hitam dan suara serangga. Warga sekitar jarang melintas. Mereka percaya jalan ini punya penunggu, dan penunggunya tidak suka diganggu. Malam itu hujan turun sejak senja. Awalnya rintik, lalu deras. Air mengalir di aspal, membuat jalan licin. Sebuah mobil melaju dari arah kota. Sedan tua, cat hitam, lampu kuning redup. Di dalamnya ada 5 orang. Teman lama, baru pulang dari perjalanan jauh. Mereka lelah, tapi senang, tertawa keras. Musik diputar kencang, tidak ada rasa takut. Papan peringatan terlewati begitu saja. Rawan kecelakaan, jalur maut. Mereka tidak peduli. Gas diinjak, kecepatan naik. Jarum mendekati batas. Hujan makin deras. Wiper bergerak cepat, tapi pandangan tetap buram. Udara di dalam mobil tiba-tiba berubah. Dingin, bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk tulang. Salah satu penumpang merinding. Lehernya terasa berat, seperti ada yang mengintip dari belakang kursi. Kaca depan berembun sendiri, padahal AC mati. Radio menyala, tanpa disentuh. Musik berhenti, digantikan suara statis. Kresek, panjang, menyakitkan telinga. Lalu terdengar suara lain, pelan, seperti orang menangis. Jauh, tapi jelas. Nama disebut, satu persatu. Dengan suara patah, seperti tenggorokan rusak, semua terdiam. Tidak ada yang berani bicara. Bau aneh muncul, bau amis, bau besi, bau darah. Lampu depan menyorot jalan. Di kejauhan, ada sesuatu. Diam, tidak bergerak. Semakin dekat, semakin jelas. Sebuah mobil, hancur, ringsek, kaca pecah, penyok terbalik di tengah jalan. Pengemudi panik, setir debanting ban, kehilangan traksi. Rem diinjak, teriakan pecah. Detik berikutnya, dunia terbalik. Benturan keras, sangat keras. Tulang patah, kaca menghujam daging. Darah menyembur, mobil berputar, menghantam pohon. Lalu diam, sunyi, hanya hujan, dan suara napas terakhir. Satu persatu terhenti. Waktu berlalu, entah berapa lama. Tidak ada pertolongan, tidak ada cahaya. Hanya bangkai mobil dan tubuh tak bernyawa. Namun, sesuatu bergerak. Pintu mobil berderit, terbuka perlahan. Sebuah tangan keluar, berdarah, gemetar. Lalu kaki menyentuh tanah. Jejak merah tertinggal di aspal. Sosok itu berjalan, tertatih, menuju jalan. Padahal semua korban dinyatakan meninggal. Pagi hari, warga datang. Polisi tiba, mobil dievakuasi. Mayat diangkut, jalan dibersihkan, tapi jejak kaki berdarah. Menghilang di tengah jalan, tanpa arah. Malam berikutnya, seorang pengendara melintas. Ia melihat mobil rusak, terparkir di pinggir jalan. Lampu hazard menyala, sama persis dengan mobil kecelakaan semalam. Melambat mendengar ketukan dari dalam. Tok, tok, tok. Pelan, berirama. Suara minta tolong terdengar. Putus-putus, seperti tenggelam. Ia ketakutan, tancap gas. Tapi dari spion, ia melihat mobil itu mengikuti
tanpa suara mesin. Sejak itu, teror berulang. Setiap malam, selalu ada laporan. Mobil hancur muncul. Kecelakaan terdengar, tapi tidak pernah ditemukan. Beberapa orang berhenti. Tidak pernah kembali. Polisi berjaga. Tengah malam, mereka melihat tabrakan terjadi tepat di depan mata, tapi saat didekati, jalan kosong, pohon utuh, namun bau darah sangat nyata. Warga percaya salah satu korban membawa niat gelap, dendam, atau keserakahan, sesuatu yang membuat mereka terikat. Tidak diterima bumi, tidak dijemput langit. Arwah mereka mengulang, menabrak, mati, bangkit, mencari. Kini jalur itu ditutup, tapi hujan masih turun. Dan jika malam sunyi, suara rem, suara benturan masih terdengar dari dalam hutan. Dan jika suatu hari kamu melewati jalan sepi, melihat mobil hancur dengan lampu menyala, jangan berhenti, jangan menoleh, jangan merasa kasihan, karena bisa jadi itu bukan kecelakaan lama. Itu undangan koridor sunyi.